Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali harinya dengan tahajud, dengan qiyamul lail. Kemudian juga sehingga disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang bangun dari tidurnya sebelum subuh dia sudah bangun, dianjurkan itu untuk sambil menatap ke langit dan membaca akhir surat Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab sampai akhir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lidh dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman ana aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amil minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Falladzina hajaru sampai akhir daripada surat Al-Imran tersebut. Kemudian juga di dalam ayat ini sedikit kita belok. Di dalam ayat ini itu ulama dalam riwayat ulama mengatakan bahwasanya orang yang ketika berdoa mengawali doanya dengan Rabbana sebanyak 5 kali, maka Allah Ta'ala kabulkan doa orang tersebut. Apa dalilnya? Ulama bilang, lihat itu akhir surat Al-Imran, Rabbananya ada 5 kali. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaytahu wa lil zalimin sampai daripada akhir doa tersebut. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan fastajaba lahum rabbuhum. Allah Tuhan mereka mengabulkan doa mereka. Setelah Rabbana, doa minta kepada Allah Ta'ala, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza minal fawaid, di antara faedah dari tafsir yang disampaikan oleh para ulama, disampaikan oleh para masyayikhina kama balaghana dzalik Syekhina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh ibn Syekh Habib Bakar bin Salim. Kemudian juga sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tahajud membaca Al-Qur'an, kemudian beristighfar kepada Allah Ta'ala sebelum subuh. Allah Ta'ala memuji wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Para sahabat, para tabi'in, para ulama, para salihin, mereka mengisi tahajud mereka dengan salat, dengan tilawatul Quran. Begitu sudah masuk menjelang subuh, waktu sahur, menjelang subuh, mereka stop itu semuanya, mereka menyibukkan diri beristighfar kepada Allah Ta'ala. Sebab detik-detik, saat-saat sebelum subuh itu adalah saat-saat untuk beristighfar kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman wal mustaghfirina bil ashar. Di antara istighfar yang dianjurkan oleh para syuyukh wa ulama adalah kalimat astaghfirullahalladzi la ilaha illahu arrahmanir rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbighfirli sebanyak 27 kali dibaca sebelum subuh dan juga sebelum tenggelam matahari. Dan istighfar astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat sebanyak 27 kali, dalam riwayat 25 kali begitu, tapi syuyukhana ngajarkan juga 27 kali. Itu disebutkan dalam riwayat yang membaca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat ya, saat subuh dan juga sebelum tenggelam matahari, itu dia baca sebanyak 27 kali, maka dia menjadi penyebab Allah memberikan rezeki kepada penghuni bumi. Allah memberikan rezeki kepada penghuni bumi, memberikan rahmat kepada penghuni bumi dengan berkat istighfarnya orang ini. Masya Allah. Kata mukmin bisa berperan memberi manfaat kepada manusia seisi dunia dan dia di atas sejadahnya. Memberi manfaat kepada manusia seisi dunia, sedangkan dia di rumahnya atau di masjidnya di atas sejadahnya dengan astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Wah, jadilah kita mukmin yang sejati. Dengan berkat mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan rahmat, hujan kepada penghuni bumi, dan Allah memberikan rezeki kepada penghuni bumi dengan berkat orang yang beristighfar tersebut. Kemudian begitu masuk azan, dikumandangkan daripada azan tersebut, Rasulullah sholat qabliyah subuh.
Salat sunnah qabliyah subuh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu demikian ringkas, qabliyah subuh. Sampai Siti Aisyah waktu melihat salat qabliyah subuh yang dilakukan Rasulullah, beliau sampai bertanya-tanya, atau zanantu hal yaqra'u surat al-Fatihah am lam yaqra'. Nabi baca surat Fatihah atau tidak dalam salat qabliyah subuh, saking ringkasnya. Saking simpelnya saat salat sunnah qabliyah subuh. Salat sunnah qabliyah subuh nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Di antara rawatib yang nggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah qabliyah subuh. Sampai di dalam sebagian madhab para sahabat Rasulullah, mereka berkeyakinan qabliyah subuh hukumnya wajib. Sebagian sahabat berkeyakinan salat qabliyah subuh hukumnya wajib. Kenapa? Nabi nggak pernah meninggalkan. Akan tetapi dibantah dengan hadis yang lain. Ketika sahabat datang kepada Rasulullah dari pedesaan bertanya, saya masuk Islam apa tugas saya? Khamsu salawat fil yaum wa lailah. Salat 5 waktu dalam sehari semalam. Hal alayya ghairuha? Adakah tugas salat selain 5 waktu itu? La, tidak ada kewajiban lain. Yang wajib cuma 5 waktu itu. Lain daripada itu illa in tatawwa'a. Lain daripada itu adalah sunnah. Akan tapi Nabi enggak pernah meninggalkan salat qabliyah subuh. Sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi menyemangatkan para sahabat beliau dengan ucapan raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah qabliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Salat sunnah qabliyah subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Ulama kemudian ahli hadis, ulama mustambitin, mereka menafsirkan, menjelaskan makna hadis ini. Makna salat sunnah qabliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya dijelaskan oleh ulama. Seandainya seseorang memiliki dunia seisinya dari yang halal, dunia seisinya yang halal menjadi milik dia. Kemudian yang dia punya dunia seisinya yang halal itu diinfakkan semuanya, disedekahkan di jalan Allah, maka kan pahalanya besar. Boleh ditimbang pahala itu dengan pahala salat sunnah qabliyah subuh. Salat sunnah qabliyah subuh pahalanya lebih besar daripada pahala sedekah yang tadi. Subhanallah, qabliyah subuh pahalanya lebih besar daripada mensedekahkan dunia seisinya. Masya Allah, makanya besar pahalanya. Mukmin pagi-pagi gini hari, pagi-pagi baru azan subuh 5 menit dia udah dapat pahala yang sangat besar. Itu mukmin. Masya Allah, alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad saat sholat sunnah qabliyah subuh biasanya itu beliau setelah surat al-Fatihah membaca rakaat pertama surat Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua waktu qabliyah subuh membaca surat al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Itu biasanya Nabi Muhammad seperti itu. Habis Fatihah rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah Qul huwallahu ahad. Itu salah seorang sahabat Rasulullah meneliti sholat qabliyah subuhnya Nabi Muhammad. Dia dengarkan, menguping 1 bulan lebih. Dia mendengarkan, melazimkan Rasulullah saat qabliyah subuh, dan dia mendengar bacaan surat yang dibaca oleh Nabi Muhammad, Qul ya ayyuhal kafirun dan surat Qul huwallahu ahad. Dalam situasi yang lain itu Nabi Muhammad terkadang membaca Alam nashrah laka sadrak dan Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan yang orang yang membaca ketika qabliyah subuh yaqra bi alam wa alam, amanahu Allah minal alam. Yang ketika salat qabliyah subuh dia baca surat alam dan surat alam. Alam apa? Alam nashrah rakaat pertama, rakaat kedua alam tara. Maka Allah Ta'ala selamatkan dia sepanjang hari dari alam. Apa itu alam? Dari musibah, dari bencana, dari penyakit. Alam nasyrah, alam tara. Maka seharian dia selamat daripada alam, dari sakit ataupun dari hal-hal yang buruk, dari musibah, dari hal-hal yang menyakitkan. Terkadang juga dalam riwayat yang lain Nabi membaca dalam qabliyah subuh itu membaca bukan surat penuh tetapi membaca ayat. 1 ayat dari surat Al-Baqarah, 1 ayat dari surat Al-Imran. Itu rakaat pertama setelah Fatihah Nabi membaca Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Rakaat pertama. Rakaat kedua setelah Fatihah Nabi membaca itu ayat yang pertama itu di akhir dari juz 1 surat Al-Baqarah.
bagian akhir dari juz 1. Kemudian rakaat yang kedua, setelah Fatihah Nabi membaca qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dha arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Itu rakaat kedua dibaca demikian oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi setelah itu setelah salat qabliyah subuh, Nabi Muhammad biasanya berbaring sejenak. Itu ulama mengatakan bahwa disunnahkan untuk orang yang qiyamul lail, yang tahajud itu ketika habis salat sunnah qabliyah subuh mengikuti Rasulullah, dia berbaring sejenak. Di dalam berbaringnya Rasulullah sebagaimana diriwayatkan, Nabi membaca kalimat. Apa kalimat? Allahumma rabba Jibril wa rabba Israfil wa rabba Mikail wa rabba Muhammadin Nabi na'udzubika minan nar. Dia ulang kalimat ini 3 kali. Allahumma rabba Jibril wa rabba Israfil wa rabba Mikail wa rabba Muhammadin Nabi na'udzubika minan nar. Allahumma rabba Jibril wa rabba Israfil wa rabba Mikail wa rabba Muhammadin Nabi na'udzubika minan nar. Dalam riwayat Allahumma rabba Jibril wa rabba Mikail wa rabba Israfil wa rabba Israil wa rabba Muhammadin Nabi na'udzubika minan nar. Dalam riwayat yang lain, begitu dia berbaring membaca kalimat itu, dibaca demikian oleh Nabi Muhammad SAW. Baring sesaat, sejenak. Ya. Dalam riwayat yang lain, setelah itu Nabi membaca doa, dikenal itu doaul fajar, sebagaimana dicantumkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau mencantumkan di Ihya, dicantumkan oleh beliau, di Bidayatul Hidayah juga dicantumkan oleh beliau, Abu Hamid Al-Ghazali. Doa nabawiyah, panjang doanya. Hadis dhaif. Ya, hadis dhaif bukan dibuang di tong sampah. Hadis dhaif boleh diamalkan di dalam fadail a'mal, dalam targhib wa tarhib. Boleh mengamalkan hadis dhaif selama penyebab dhaifnya itu bukan penipuan terhadap Nabi Muhammad, bukan hadis palsu. Tapi kalau dhaif masalah sanad, ya wajar biasa. Bahkan ulama Sadal Alawiyah itu, mereka para ulama masyayikh tariqah ini, mereka kan yufaddilun al-ahadits ad-dha'ifah ala ara'i rijal. Mereka lebih mengedepankan hadis dhaif daripada pendapat perorangan pribadi. Hadis dhaif boleh, itu ada hukumnya, bukan dibuang. Selama dhaifnya itu bukan karena hadis palsu. Enggak semua hadis dhaif itu hadis palsu, enggak. Tapi hadis dhaif kalau datang dari beberapa riwayat bisa naik pangkat. Tadinya hadis itu dhaif, tapi karena datang dari beberapa riwayat menjadi hadis hasan li ghairi. Masya Allah. Wah, kata hadis hasan pun juga bisa naik pangkat. Wah, apalagi juga hadis ini didukung oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali mencantumkannya. Kemudian juga didukung oleh para ulama. Walaupun itu hadis dhaif boleh diamalkan. Apa doa tersebut? Doa itu yang biasa dikenal doaul fajr memang agak panjang. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi, tajma biha syamli, talum biha sya'athi, tarud biha ulfati, tuslih biha dini, tarfa biha syahidi, tuzakki biha amali, tubayyid biha wajhi, tulhimuni biha rusydi, ta'simuni biha min kulli su'. Sampai akhir tadi, Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi qabri nura, sam'i nura, basari nura, bashari nura, lahmi nura, fi dami. Sampai akhir daripada doa tersebut. Masya Allah. Alhasil, hadhi doa nabawiyah. Dan ketika seseorang, para ulama meneliti doa ini bagaimana Nabi Muhammad menggabungkan doa-doa pamungkas di dalam doaul fajr, sehingga para ulama senang membaca doa ini bukan cuma waktu sehabis sholat qabliyah fajr aja, tetapi juga di momen-momen mustajabah mereka membaca doa al-fajr tersebut. Alhasil, di antara amalan yang disunnahkan, Al-Imam Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, salah seorang ulama di Mesir, itu makamnya beliau dikuburkan, itu ada punya gubbah sendiri di masjidnya Siti Nafisah, Sayyidah Nafisah. Kebetulan baru direnovasi. Di masjidnya Sayyidatina Zainab binti Ali bin Abi Thalib.
Masya Allah, dia ada masjid sendiri di situ. Gubbah di masjidnya Sayyidatuna Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Kebetulan masjidnya baru direnovasi, baru diresmikan 1-2 bulan yang lalu, lebih kurang. Masya Allah. Ada beliau ketika diadakan sebuah kompetisi antara para ulama yang ada di Azhar, maka diajukan siapa yang bisa menyebutkan sunnah fajar yang paling banyak, maka dia adalah orang yang paling unggul di antara kita, dia adalah imamnya kita. Di situ ada Syekhul Azhar, ada para ulama, diajukan kompetisi semacam itu. Maka ada yang bisa mengumpulkan sunnatul fajr itu, sunnah di fajar itu, mulai dari qobliyah subuh dan setelahnya sampai sunnah subuh. Ada yang bisa mengumpulkan sampai 20, ada yang sampai 50, ada yang sampai 80. Beliau mengumpulkan sampai 250 sunnah. 250 sunnah di dalam al-a'mal, yakni qobliyah fajr, sebelum subuh tersebut. Ada Imam Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus. Adapun sunnah di dalam salat itu demikian banyak, kathirah. Al-Imam Abdullah bin Husain Balfaqih dalam Kifayat Raghib itu beliau mengumpulkan sunnah wudu lebih dari 70 sunnah. Wal ulama menyebutkan dalam sunnah salat takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ihram ada 10 sunnah. Itu dalam Allahu Akbar, dalam takbiratul ihram. Masya Allah. Belum lagi di dalam sujud, belum lagi sunnah di dalam ruku'. Subhanallah. Kemudian juga kan al-Imam sahib Majmu'ah, al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, guru daripada Mufti Betawi Sayyid Uthman bin Abdullah bin Yahya. Ada Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau berdiskusi dengan kakak beliau Tahir bin Husain bin Tahir. Dua-duanya adalah ulama besar. Itu mereka berdiskusi menyebutkan tentang sunnah-sunnah salat. Sampai itu mereka pegang tasbih untuk menghitung sunnah-sunnah salat. Dialog, ngobrol, menyebutkan sunnah salat. Sunnah pertama ini, dalilnya ini ada. Sunnah kedua ini, dalilnya ini. 3, 4. Sampai itu dihitung, mencapai hitungannya lebih dari 1000 sunnah. 1000 sunnah bersumber dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1000 sunnah di dalam salat. 1000 sunnah di dalam salat. Masya Allah. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sumber sunnah dari Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di antara yang dianjurkan oleh para ulama, para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menganjurkan di saat subuh menjelang salat itu, di antara zikir yang dianjurkan adalah membaca tasbihatil malaikah, tasbihnya malaikat. Apa tasbihnya malaikat? Itu malaikat kalau bertasbih adalah subhanallah bihamdih, subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim astaghfirullah. Itu dianjurkan untuk membacanya 100 kali antara azan dan iqamah. Galal ulama membaca zikir ini 100 kali antara azan dan iqamah itu mujarrab untuk memudahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di antara amalan yang dianjurkan para ulama adalah membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah waktu subuh antara azan dan iqamah. Kalau waktunya cukup, kalau waktunya enggak cukup, ya setelah salat juga enggak apa-apa dia baca. Itu satu, jangan ditinggal. Dan amalan yang kedua adalah membaca tasbihat ba'da salawat. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup menyempurnakan 100 kali dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu barang siapa yang membaca itu habis salat 5 waktu dikabulkan sekian puluh hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga membaca tasbihat ini saat mau tidur. Sebagaimana pesan Nabi Muhammad kepada Siti Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waktu mereka sudah di kasur mereka mau tidur, Siti Fatimah datang ke rumahnya Nabi, mau minta bantuan asisten rumah tangga
untuk bantu-bantu di rumahnya Siti Fatimah. Pas Nabi nggak ada di rumahnya, malam harinya Nabi Muhammad datang. Tadi kamu datang, apa yang kamu perlukan? Diceritakan keperluannya. Bilang, kalau kamu mau, saya berikan kamu yang lebih baik daripada asisten rumah tangga, daripada hamba sahaya. Apa? Saat kamu sudah di atas kasur, ada ya dul, Nabi itu berbicara tuh ada munasabah, ada kaitan. Ini kalian udah di atas kasur, ada amalan buat kalian. Amalan yang berkaitan dengan hajatnya kalian. Sebab Siti Fatimah mengeluhkan letih, penat. Itu beliau giling gandum sampai tangannya lecet. Radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian Nabi Muhammad bilang, aku ajarkan satu amalan yang khasiat yang memberikan kekuatan lebih daripada kalian dibantu dengan asisten rumah tangga. Saat kalian sudah di atas ranjang mau tidur, baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Fadzalikuma khair minal khadim. Ini kalau kalian amalan lebih baik daripada khadim. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau bilang, fama taraktuha mundu sami'tuha min Rasulillah. Sejak saya terima ini amalan dari Rasulullah, enggak pernah saya tinggalkan. Ini tasbihat ahlul bait. Sebab Nabi menyampaikan ini kepada ahlul bait beliau. Sayyidina Ali bilang, enggak pernah saya tinggalkan. Ini zikir tasbih ini enggak pernah saya tinggalkan, setiap malam saya baca. Terus ditanya Sayyidina Ali, wala lailatas Siffin ya Amirul Mukminin. Waktu malam perang Siffin kamu juga enggak tinggalkan, lagi repot-repotnya berperang, kamu enggak tinggalkan. Bilang, waktu malam Siffin memang lagi sibuk, saya enggak tinggalkan. Cuma saya enggak bisa membacanya di awal malam karena sibuk. Maka sebelum subuh itu saya baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Syekhana Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, beliau juga sampai bilang, ini tasbihat ini jangan ditinggal. Kalau perlu kamu membacanya itu sambil menghadap kiblat. Kamu udah di atas ranjang masih menghadap kiblat, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Kemudian baru kamu berbaring. Nah, itu orang yang mengeluhkan, saya qiyamul lail susah, bangun malam berat, terlalu penat, terlalu letih. Baca zikir ini, sebab itu memberikan kekuatan. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, barang siapa yang udah baca tasbih ini tapi juga masih enggak mau qiyamul lail, masih enggak bisa qiyamul lail, fa'alam annaka mukabbal kabbalatka dzunubuk. Udah baca tasbih ini masih juga enggak qiyamul lail, berarti memang kamu sial, dibikin sial oleh dosa yang membuat kamu enggak bisa qiyamul lail di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam tahajud walaupun 15 menit sebelum subuh sudah di atas sejadah. Bangun malam. Wa kanu Al-Imam Abdullah bin Umar Syatri beliau mengatakan, la yakun talib ilm man lam yuhafiz ala qiyamul lail wala ala salatil jamaah wala ala rawatib wala ala rakaatul duha wal witir. Enggak pantas menyandang gelar santri. Jangan ngaku santri kalau dia enggak qiyamul lail, enggak salat jamaah. Nggak bisa menjaga qiyamul lail, nggak bisa rutin sholat jamaah, nggak bisa rutin rawatib, apalagi rawatib yang penting seperti qobliyah subuh, dan juga sholat duha walau 2 rakaat, witir 3 rakaat. Talib ilm santri nggak bisa rutin melakukan itu, nggak pantas menyandang gelar santri, apalagi gelar ulama atau kiai atau ustadz atau habib. Nah, ini harus dilakukan dengan amalan yang semacam ini. Masya Allah. Wah, amalan hal-hal yang simple yang semacam ini jangan kita tinggalkan, kita amalkan daripada amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.